Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili menjadi pasangan sparring Long Yuyin. Yingjin, yang sebelumnya diusir oleh Long Yuyin, berjalan ke arah teman-temannya, kemudian menoleh ke arah Long Yuyin dan Nili. Teman-teman Yingjin menanyakan, ada apa dengan Long Yuyin? Apa dia juga tertarik dengan Nili? Mereka pun bergosip. Seorang temannya menanyakan, apa mereka tidak tahu kalau tempo hari ada kejadian. Long Yuyin itu kalah telak dari Nili. Bahkan, Nili juga memberikan 3 cambukan ke Long Yuyin. Dengan sifat Long Yuyin yang seperti itu, mustahil dia bisa bersabar. Dia pasti mau membalas dendam kepada Nili. Para gadis itu terus bergosip. Mereka mengagumi Nili karena bisa mengalahkan Long Yuyin. Mereka berpikir, karena Long Yuyin memiliki keturunan darah naga, tentunya dia memiliki tubuh fisik yang manusia biasa tidak miliki. Kali ini, Nili pasti bakalan kalah. Tetua Ciling memperhatikan Nili dan Long Yuyin. Dia berkata, di latihan bertarung ini, kalian hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik. Kekuatan tubuh kalian adalah akar dari segalanya. Sewaktu kalian bertarung, kalian juga harus memperhatikan gerakan di dalam meridian kalian. Gube menoleh ke Nili. Dia berkata, Nili, semoga kau berhasil. Dia adalah seseorang yang memiliki keturunan darah naga, jadi dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Gube merasa cemas kalau Nili tidak sepadan dengannya. Nili menjawab, tenang saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kita ini bukan sedang bersaing kekuatan, jadi jangan terlalu fokus dengannya. Long Yuyin bergumam, meskipun aku tidak bisa menang melawanmu di lapangan Sensol, tapi kali ini aku tidak akan kalah denganmu dalam hal kekuatan fisik. Tetua Ciling juga bergumam, melihat ekspresi Long Yuyin. Kalau sampai Long Yuyin menggunakan seluruh kekuatannya, bisa-bisa seluruh ruangan latihan bakalan rusak. Tetua Ciling berkata, kalian akan diberi area 3 meter, yang sudah ditandai oleh barir, yang dipasang oleh Tetua Ciling di sekitar mereka. Saat mereka berlatih, mereka hanya diperbolehkan bergerak di sekitar area tersebut. Pelindung pun diaktifkan oleh Tetua Ciling. Berpindah ke Nili dan Long Yuyin. Long Yuyin berkata, penghinaan yang sudah kau berikan padaku, aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Nili menjawab, coba saja kalau kau bisa. Long Yuyin mengeluarkan serangan pertamanya. Dia menyerang menggunakan kakinya. Nili menepis serangan tersebut. Serangan dari Long Yuyin terasa sangat kuat. Nili pun terpental. Dia bergumam, sepertinya aku sudah meremehkannya. Kekuatannya tidak seperti manusia. Long Yuyin melakukan serangan keduanya ke arah kepala Nili. Nili pun menghindari serangan tersebut. Long Yuyin merasa kalau gerakan Nili sangat cepat. Long Yuyin terus melakukan serangan, tapi dihindari oleh Nili. Nili merasa kalau ada celah untuk menyerang Long Yuyin. Akhirnya, Nili memberikan serangan ke Long Yuyin. Long Yuyin pun terjatuh. Nili mengatakan, apakah kau puas? Tetua Ciling yang melihat pun bergumam. Akibat kehabisan tenaga, setelah 3 tendangan berturut-turut yang dilakukan oleh Long Yuyin, dia menjadi lengah, dan Nili memanfaatkan momentum itu untuk membalas. Long Yuyin berdiri sambil terengah-engah. Dia bergumam, apa yang terjadi? Padahal jelas-jelas kekuatannya ada di bawahku, tapi pukulannya masih bisa menangkis tendanganku, bahkan sampai membuatku tersungkur. Long Yuyin kembali menyerang. Dia memberikan tendangan ke Nili, akan tetapi terus dihindari. Nili merasa serangan Long Yuyin menjadi membabi buta. Apa wanita ini gila? Apa dia pikir aku tidak bisa melukainya hanya karena aku tidak membalas dengan serangan keras? Para murid masih memperhatikan pertarungan Nili dengan Long Yuyin. Kelihatannya Nili tidak terpojok sama sekali, walaupun Long Yuyin memiliki keturunan darah naga. Tetua Ciling merasa padahal kekuatan fisik Nili lebih rendah dibandingkan dengan Long Yuyin. Akan tetapi, wawasan Nili dalam bela diri Dao melebihi Long Yuyin. Dia bisa tahu cara efektif menggunakan kelemahan serangan lawannya untuk menang melawan yang kuat. Bakat Nili memang benar-benar berbeda dari murid-murid lainnya. Kembali ke Nili. Saat Long Yuyin memberikan tendangannya, Nili menangkap kaki Long Yuyin. Akhirnya, Long Yuyin tidak bisa bergerak. Wajah Long Yuyin menjadi merah. Dia mempertanyakan apa yang Nili lakukan dan menyuruh Nili melepaskannya. Nili menjawab, ini menarik.
Setiap gerakanmu membabi buta. Jadi, untuk apa aku segan-segan kepadamu? Nili pun mengangkat kaki Long Yuyun lebih tinggi, hingga Long Yuyun hampir terjatuh. Long Yuyun berteriak, "Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan kepadamu." Murid-murid lain hanya bengong, memperhatikan pertarungan Nili. Nili mengatakan, "Kau takkan segan-segan padaku? Kau pikir keturunan darah nagamu begitu kuat? Cara apa lagi yang masih bisa kau gunakan? Kenapa kau tidak menunjukkan saja kekuatanmu yang sesungguhnya kepadaku?" Long Yuyun merasa kesakitan, tubuhnya gemetar. Nili mengatakan, "Ada apa? Aku cuma menekan titik akupunturmu. Kalau kau ingin lepas, lakukan saja sendiri. Kau cuma sampah yang hanya tahu cara menggunakan pengaruh keluargamu. Kau bukan apa-apa tanpa keluargamu. Mau keturunan darah naga atau bukan, mereka semua hanyalah omong kosong. Yang berpikir kau itu istimewa." Long Yuyun pun menjadi marah, sambil mengeluarkan air matanya. Dia mengatakan, kalau Nili sudah keterlaluan. Nili pun menjatuhkan Long Yuyun. Saat Long Yuyun jatuh, dia langsung menjepit kepala Nili. Nili yang tidak siap pun terkena serangan Long Yuyun. Long Yuyun menjepit kepala Nili, sekuat tenaga dengan pahanya, kemudian memutar kepala Nili dan menjatuhkannya. Nili bergumam, dia menggunakan kekuatan sebesar ini tanpa energi langit. "Aku tidak bisa bernapas lagi, tapi kakinya tidak bisa aku lepas." Nili masih dijepit oleh Long Yuyun. Dia berusaha meloloskan diri. Long Yuyun mengatakan kalau dia tidak akan melepaskan Nili dari tangannya. Nili mengatakan, "Kalau begitu, lepaskan kakimu." Nili mengambil tumpuan, kemudian meraih leher Long Yuyun. Adegan itu membuat murid-murid terkejut. Mereka semakin fokus dengan gerakan Nili dan Long Yuyun. Nili masih terjepit dengan kuat oleh kedua paha Long Yuyun. Begitu juga dengan Long Yuyun yang masih dicengkram oleh Nili. Mereka berdua terus mempertahankan serangan mereka. Gube, Lu Piao, dan para murid tercengang melihat pertarungan mereka karena mereka terlalu intim. Nili menyuruh Long Yuyun melepaskannya. Kalau dia melepaskannya, Nili juga akan melepaskannya. Tapi Long Yuyun menolak. Dia berkata, "Aku pasti akan mengalahkanmu." Nili berkata, "Jadi kau tidak mau melepaskannya?" Nili memperkuat cengkeramannya, kemudian berkata, "Dasar wanita gila." Ketua Ciling yang melihat hal itu hanya terdiam. Long Yuyun terbatuk, kemudian menyuruh Nili melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nili juga menyuruh Long Yuyun melepaskannya duluan. Nili mengancam, kalau Long Yuyun tidak mau melepaskannya, Nili akan menyobek pakaian Long Yuyun. Long Yuyun pun terkejut. Kemudian, Long Yuyun melepaskannya. Begitu juga dengan Nili. Long Yuyun menghembuskan napas. Nili juga terbatuk. Long Yuyun tiba-tiba menyerang Nili. Nili yang tidak siap akhirnya terjatuh. Dia berdiri dan terbatuk. Nili sangat marah kepada Long Yuyun. Long Yuyun mengatakan kalau Nili pantas mendapatkannya. Lapisan pelindung terbuka. Kemudian Nili berjalan keluar dari area sparring tersebut. Beberapa saat, dengan tatapan dingin, Nili melihat Long Yuyun. Long Yuyun merasakan aura yang begitu mengerikan dari Nili. Akan tetapi, Long Yuyun tidak bisa berkata apa-apa. Long Yuyun masih menatap Nili dengan tangan gemetar. Para murid merasa kalau Nili cukup hebat. Akhirnya Long Yuyun bertemu lawan yang sepadan. Lu Piao, Gube menyapa Nili. Lu Piao mencoba menggoda Nili. Akan tetapi, wajah Nili masih suram. Akhirnya Lu Piao tidak jadi menggoda Nili. Dia bergumam, dia kenapa sih? Dia jadi begitu marah setelah bertemu dengan Long Yuyun. Padahal, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Benar-benar aneh. Apa mungkin kebenciannya berasal dari kehidupan yang sebelumnya? Salah seorang murid wanita berkata, "Tak kusangka Long Yuyun itu mengesampingkan harga dirinya demi mengalahkan Nili. Meski dengan serangan mendadak, dia masih tidak bisa menang, walaupun dengan keturunan darah naganya." Yingjin berkata, padahal dia sendiri yang memintanya. Dia pikir keturunan darah naganya begitu kuat, tapi ujung-ujungnya dia masih kalah dengan Nili. Kurasa ada yang aneh dengan Long Yuyun. Padahal dia sudah dipermalukan di papan Sensol, tapi dia masih kembali menantang Nili. Apa dia mencoba menarik perhatian Nili? Bagaimana kelanjutannya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.